Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jemaah calon haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Timur terus diberangkatkan ke Tanah Suci. Pihak asrama haji memastikan seluruh jemaah calon haji yang akan diberangkatkan siap dari segi administrasi hingga kesehatan. Sementara itu, jemaah pertama Indonesia akhirnya tiba di Mekah, Arab Saudi setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam dari Madinah. Penyambutan meriah pun dilakukan di hotel tempat jemaah menginap. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reza dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan ada Yusra Ismail dari Mekah, Arab Saudi. Kita ke Reza terlebih dahulu. Reza, Assalamualaikum. Berapa jemaah calon haji yang diberangkatkan pada hari ini? Salam Reza, untuk pada hari ini sebanyak 2 kloter jemaah calon haji akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. 2 kloter tersebut yakni kloter 14 dan kloter 15. Untuk kloter 14 sebanyak 393 calon haji asal dari DKI Jakarta ini sudah tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Minggu sore kemarin. Sementara untuk kloter 15 dengan jumlah yang sama asal dari Banten ini juga telah tiba di Asrama Haji pada Minggu siang kemarin. Dan untuk kloter 14 asal DKI Jakarta sendiri sudah diberangkatkan pada pukul 0.15 dini hari tadi. Sementara untuk kloter 15 asal dari Banten baru akan diberangkatkan pada siang hari ini sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami baru saja melihat juga ada rombongan bus yakni dari kloter 18 asal Kabupaten Tangerang yang baru memasuki Asrama Haji Pondok Gede. Dan dari keterangan pihak Asrama Haji Pondok Gede ini juga telah memastikan bahwa jemaah calon haji yang berangkat pada hari ini sudah memenuhi persyaratan baik dari sisi administrasi, kemudian pengecekan kesehatan, serta juga kesiapan lainnya sebelum nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Reza dan Valen. Reza, berapa total jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede? Valencia, hingga saat ini sudah sebanyak 7.904 jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Ini dari 15 kloter. Untuk dari embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri totalnya ada 29 kloter yang akan diberangkatkan. Artinya sekarang masih ada 14 kloter lagi yang akan diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Dan seperti diketahui juga dari embarkasi Jakarta Pondok Gede akan memberangkatkan total ada sebanyak 11.267 calon haji dari 29 kloter yang terdiri atau berasal dari 3 provinsi yakni DKI Jakarta yang memberangkatkan 10 kloter, kemudian Banten yang memberangkatkan 11 kloter, dan juga Provinsi Lampung yang memberangkatkan sebanyak 8 kloter. Jadi total ada 29 kloter yang diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede ini. Demikian, Valen. Baik. Reza, lalu untuk Asrama Haji Pondok Gede sendiri sebenarnya menampung jemaah calon haji dari wilayah mana saja, Reza? Untuk di Asrama Haji Pondok Gede sendiri juga menampung khusus untuk 3 wilayah saja, Reza, yakni untuk wilayah DKI Jakarta, kemudian Lampung dan juga Banten. Dan total yang bisa ditampung untuk diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sebanyak 11.267 jemaah calon haji. Dan sekarang sudah ada 15 kloter yang diberangkatkan, artinya masih ada 14 kloter lagi yang akan diberangkatkan, yang masing-masing kloternya berjumlah 393 jemaah calon haji. Tadi kami juga baru saja melihat ada jemaah calon haji kloter 18 asal Kabupaten Tangerang, Banten yang juga baru tiba di Asrama Haji Pondok Gede ini. Untuk selanjutnya nanti akan melalui proses pendaftaran terlebih dahulu, proses registrasi dan juga pengecekan kelengkapan hingga nantinya siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan juga dari pihak Asrama Haji Pondok Gede juga sudah memastikan segala fasilitas kemudian juga sudah disiapkan dengan baik oleh pihak Asrama Haji Pondok Gede ini. Gabung dengan Yusra Ismail yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Yusra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang menyambut kedatangan perdana jemaah Indonesia di Mekah tadi? Waalaikumsalam. Hari ini Mekah akhirnya menyambut kedatangan perdana jemaah calon haji Indonesia, di mana hari ini
tadi kami sudah melihat penyambutan kedatangan jemaah dari kloter SOC 1 dari Solo, Jawa Tengah yang disambut oleh Konjen RI di Jeddah yaitu Eko Hartono dan Kepala Dakar Mekah Muhammad Hanif dan juga sejumlah pengusaha-pengusaha penyedia layanan haji di Arab Saudi termasuk Ketua Muassasah Asia Tenggara Adnan Manduro. Dan tadi terjadi sambutan yang sangat meriah untuk kloter pertama dari Solo ini, di mana para jemaah yang tiba langsung mendapatkan berbagai hadiah penyambutan, berbagai makanan, juga bunga dan hingga kurma dan juga air zam-zam untuk menyemangati dan artinya Kota Mekah sudah menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia yang sudah menanti cukup lama adanya haji setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi. Dan mereka tadi tiba sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi, di mana rombongan sebanyak 358 jemaah dari kloter 1 SOC dari Solo ini diantarkan dengan 8 bus dari Madinah yang berangkat sekitar pukul 17.35 waktu Arab Saudi dari Bir Ali, Madinah, usai melakukan niat di Mikot. Dan tadi Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono mengatakan kehadiran jemaah kali ini menandai dimulainya fase kedatangan jemaah di Mekah dan artinya selanjutnya Kota Mekah siap menyambut semua jemaah Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan Eko Hartono juga mengingatkan para jemaah untuk terus memperhatikan kondisi fisiknya karena cuaca di Arab Saudi yang cukup tinggi karena siang hari bisa berkisar sekitar 41 hingga 46 derajat Celcius. Dan artinya para jemaah harus waspada dengan tingginya cuaca yang ekstrim untuk tetap menjaga kesehatannya dan tidak mengganggu ibadah mereka. Selain itu, Eko Hartono juga mengingatkan Arab Saudi terus melakukan pengetatan seperti di Masjidil Haram nantinya tidak boleh melakukan foto-foto dengan membawa identitas diri ataupun identitas kelompok seperti adanya spanduk ataupun seragam tertentu yang membuat mereka harus berfoto di depan atau di kawasan Masjidil Haram karena peraturannya adalah jika terdapat jemaah yang melakukan hal tersebut maka jemaah tersebut akan dilakukan penahanan karena sudah melanggar aturan. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Eko Hartono. Pakai pengetatan di Arab Saudi ini, misalnya untuk di Masjidil Haram ya, tidak boleh lagi ada foto-foto, apalagi dengan membawa identitas diri dan kelompok. Kalau selfie masih boleh, tapi sekarang dengan ketentuan baru pemerintah Saudi ini tidak boleh seorang jamaah, apalagi berkelompok ya, kemudian membawa identitas diri, apakah itu seragam, apakah itu spanduk dan sebagainya, itu dilarang. Mulai tahun ini tidak boleh. Itu yang harus diberikan edukasi ke mereka. Resa, Valen. Ya, Yusra, kemudian apa kegiatan jemaah setelah tiba di Mekah? Ya, jemaah setelah tadi tiba di hotel, diperkirakan mereka melakukan istirahat sekitar 1 hingga 2 jam, karena tadi bus terakhir yang membawa rombongan dari 358 jemaah di embarkasi Solo baru tiba sekitar pukul 12 sehingga mereka membutuhkan waktu istirahat yang memang hanya singkat dijadwalkan karena mereka langsung akan melakukan umroh wajib yaitu melakukan tawaf kudum di Masjidil Haram dan mereka akan langsung menggunakan layanan transportasi bus sholawat yang sudah disiapkan untuk para jemaah secara gratis dan ini merupakan layanan transportasi para jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram untuk melakukan sholat 5 waktu di sana. Dan ini pun merupakan layanan transportasi yang pertama mereka rasakan sekaligus yang beroperasi perdana setelah tadi maksud kami pada minggu siang mereka melakukan simulasi pelayanan jemaah haji dari setiap terminal dan juga halte-halte yang ada di dekat hotel. Kemudian nanti juga para jemaah akan melakukan seusai melakukan umroh, diperkirakan mereka akan kembali ke hotel setelah waktu subuh nanti dan selanjutnya mereka akan beristirahat dan
kemudian para jemaah dari berbagai kloter akan menyusul datang ke Mekah. Diharapkan seluruh jemaah sudah dapat teredukasi bagaimana mereka harus melakukan ibadah ataupun apa yang harus dilakukan selama di Mekah untuk menjaga diri dan juga bisa tenang menjalankan ibadah. Valen dan Reza. Baik, Yusra Ismail melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi, dan sebelumnya Muhammad Reisa melaporkan dari Asrama Haji Pondok Gede. Terima kasih atas laporannya teman-teman dan selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.